Pro-Tuner dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan kembali lagi bersama saya, Ketut dari Pro-Tuner Motorcycles Bali. Dan udah lama banget ya kita nggak pernah bikin video tentang review motor ataupun tentang aktivitas kita di bengkel, karena memang kesibukan kita yang luar biasa. Dan kali ini kita punya waktu nih, dan kita punya objek untuk kita ulas kali ini. Dan yang menjadi objek kita kali ini adalah Honda CBR 250RR Black Freedom Series, yang udah pasti mengusung konsep balutan clear hitam sekujur body, yaitu clear hitam glossy. Dan salah satu ciri utamanya juga adalah clear upside down depan yang tidak berwarna gold, melainkan warna hitam. Dan mitos yang beredar konon motor ini susah banget untuk dimodifikasi ataupun dibikin kenceng. Di video kali ini kita akan menjelaskan, dan kita sekali juga akan mematahkan mitos tersebut. CBR 250RR Black Freedom itu potensinya ternyata luar biasa dan bisa dimodifikasi tanpa ngobrak-ngabrik mesin. Catat, nggak ada ngotak-ngatik mesin ya, tidak ada porting polish, tidak ada naikin kompresi, tidak ada bubut sana sini, tidak ada remer sana sini. Jadi kita tetap mempertahankan spesifikasi mesin standar, karena kita percaya potensi mesin ini udah cukup bagus banget. Jadi apa kan yang akan kita lakukan? Kita hanya akan meremap ECU aslinya. Kita akan mengganti knalpot dan kita akan mengganti velocity stack-nya. Dan di video kali ini, sebagai bonus untuk kalian yang tetap setia nonton video-video kita akan mengulas tuntas tentang CBR 250R Black Freedom. Mulai spesifikasinya, seperti throttle body, kode ECU, dan macam-macam. Jadi nanti kalian akan tahu dalemannya kayak apa sih Black Freedom ini. Dan katanya nggak bisa bikin kenceng. Nanti kita akan buktikan di atas mesin dyno. Oke, jadi biar nggak kelamaan, kita akan mulai langsung membongkar motor ini. Yuk, mulai dari yang pertama adalah dari jok dulu. Jadi karena untuk mempercepat proses, jok ini pembukaannya adalah dari bawah. Sini ada dua baut 8 mili, dan baru kita bisa membuka jok. Dan kebetulan kedua baut ini sudah kita buka. Dan kita langsung aja kita buka joknya, dan kita akan mulai kasih video detail tentang spesifikasi motor ini. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari membuka jok ini. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu juga, CBR 250RR Black Freedom ini milik konsumen saya. Dan ini CBR 250RR Black Freedom lansiran tahun 2020. Dan ini penampakan kalau kita udah buka joknya. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang soket ini. Soket ini adalah soket OBD2. Jadi kalau kita mau mendiagnostik dengan menggunakan diagnostic tool ataupun dengan OBD2 sensor, OBD2 tools, kita koneksi dengan kabel ini. Bahkan kita kalau nge-remap melalui kabel ini juga. Nah, ini ada pinnya, dibuka. Lalu kita tarik. Nah, ini. Jadi ada 4 pin. Nah, ini untuk terkoneksi dengan OBD ataupun dengan komputer yang untuk mendiagnostik ataupun merubah mapping daripada motor ini nanti akan melalui kabel ini. Lalu bergeser ke sini. Jadi kita akan melihat penampakan daripada motor ini, yaitu tipenya adalah GTZ8V. Lalu kita bergeser berikutnya, di sini ada ini relay starter. Jadi ini relay starter untuk menggerakkan motor starter dari sini. Dan di sini ada kotak sekring. Di sini ada komplit banget tuh. Mulai ada throttle wire, full, fan, fuel injection, clock, dan banyak. Jadi kalau ada kerusakan di setiap meter tersebut, misalnya di kipas, jangan buru-buru menyalahkan kipas atau ini, kita cek dulu sekring kipasnya hidup apa enggak. Itu sebagai contoh. Dan di sini masih banyak meter-meter yang lain.
untuk mengecek, untuk mengamankan sistem daripada kelistrikan motor CBR ini. Oke, sebelum kita membongkar semuanya ini, pertama kita harus melepaskan negatif aki dulu ya, atau kedua kutub aki ini untuk keamanan sistem injeksinya. Nah, setelah kita membuka firing kiri dan kanan, maka akan kelihatan penampakan. Di sini ada snorkel. Jadi snorkel ini untuk mengalirkan udara dari moncong depan sini melalui samping dan langsung memasuki ke airbox filter. Dan di sini ada rectifier atau kiprok. Dan di sini ada beberapa kabel yang terkoneksi dengan sistem transmisi. Jadi indikator masing-masing gigi ada mappingnya diambil dari kabel ini. Bisa dilihat di sini ya. Di sini ada resonator juga. Motor ini sudah ada beberapa penggantian part seperti footstep sudah menggunakan tipe racing dan radiator juga sudah menggunakan tipe racing. Cuman di sini juga sebenarnya untuk menggunakan radiator standar itu tidak masalah, masih tetap mumpuni. Jadi ini lebih ke style. Dan walaupun ini bisa mereduksi panas secara berlebihan, cuman karena kita masih menggunakan mesin standar, perbandingan kompresi yang standar, jadi sebenarnya penggunaan radiator besar tidak terlalu diperlukan. Cuman karena menurut pemilik motor ini pernah memiliki histori jatuh dan radiatornya rusak, maka dia sekalian ganti dengan yang tipe racing yang lebih lebar. Oke, jadi bagian sini sudah saya jelaskan, dan ini juga selang-selang radiator sudah diganti, dan ini hanya untuk lebih ketampilan aja, yaitu dengan yang berkelir biru. Oke, selanjutnya kita akan langsung buka tangkinya. Nah, setelah kita membuka tangki, maka kita akan melihat penampakan daripada electronic control unitnya, yaitu vendornya menggunakan Keihin, dan di sini adalah kode ECU-nya yaitu 38770K64 yang merupakan series dari CBR 250RR, dan ini kode ECU-nya untuk tipe ini yaitu N04. Nah, ini dicatat ya buat kalian yang suka-suka nge-remap ECU, ini kodenya. Jadi K64 ini adalah kodenya untuk CBR 250R, dan ini adalah N04 adalah kode untuk CBR 250RR tipe Black Freedom dan yang biasa. Oke, selanjutnya kita lepaskan ECU-nya untuk melihat filter. Oke, sekarang kita buka baut-baut box filter. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 baut untuk box filter. Dan nah ini. Jadi di sini ada intake air temperatur di sini. Nih. Jadi jangan dipegang dengan tangan karena tangan kita mengandung listrik statis, jadi bisa membuat sensor ini mati. Jadi pastikan kalau mau megang ini dengan menggunakan sarung tangan. Oke, ini taruh. Nah, di sini baru kelihatan nih. Di sini udara dari sini mengalir ke bawah, lalu melalui filter dan lalu masuk ke throttle body melalui 2 buah velocity stack di sini. Jadi di sini velocity stacknya pincang. Bagian silinder kedua dia lebih tinggi dan di sini lebih rendah. Dan nanti velocity stack ini akan kita ganti dengan produk kita, dengan desain kita yang ketinggiannya kita bikin sama. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuka velocity stack dan kita akan melihat throttle bodinya. Nah, ini velocity stacknya.
Oke, di sini juga ada intake air pressure sensor (IAP). Oke, dan di sini kita bisa melihat penampakan daripada throttle body, dan sistem penggeraknya di sini menggunakan throttle by wire. Jadi throttle by wire ini di dalamnya terdapat sensor, dan di sini terdapat motor servo yang akan menggerakkan butterfly throttle-nya secara elektrik. Jadi walaupun ketika mesin statis diam seperti ini, kita buka throttle, maka butterfly tidak akan membuka. Oke, kita biar lebih jelas kita lihat lagi ke dalam tentang throttle bodinya. Jadi kita copot soket injektornya dulu. Baut intake-nya kita bisa melepaskan throttle body. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini konektor elektrik dari sistem ECU dan throttle di sini yang nantinya akan memberikan sensor untuk membuka butterfly throttle. Dan di sini akan kita cek berapa sih diameter, karena kita lihat di sini beberapa motor 250 sekarang sudah menggunakan diameter yang besar. Saya penasaran juga berapa diameter dalam. Alat ukur. Oke. Nah, ini jadi diameter terkecil ya. Nah, ini dalam posisi diam di sini mempunyai diameter 12,7. Jadi mari kita cek diameter venturi daripada throttle bodinya berapa. Di sisi luar itu 33,3. Dan kita lihat di sisi dalam. Oh, jadi bagian sisi dalamnya adalah 32 mm, tapi dia membesar di sisi luar. Nah, di sisi luar dia bahkan mencatat angka sampai 34. Nah, 34 mm. Dan kita lihat juga di sisi belakang, kita kalibrasi ulang 12,7 dan kita cek diameternya. Jadi 32 di dekat butterfly, dan coba kita lihat di sisi luar. Nah, jadi di sisi mendekati intake 33 diameternya. Nah, jadi ini penampakan secara utuh daripada throttle body. Nah, sekarang setelah throttle body kita lepaskan, selanjutnya kita akan melepaskan knalpot dulu ya. Oke, kita menggunakan kunci 12 dan kita bisa melepaskan bagian knalpot. Dan setelah knalpot terlepas, selanjutnya adalah kita bisa mengeluarkan air radiator dulu. Jadi kita kuras dulu air radiatornya dengan kunci 8, dan lubangnya tepat berada di blok silinder paling bawah sini. Nah, setelah air radiator terbuang semuanya dari kuras, langkah selanjutnya untuk lebih mempermudah proses pembongkaran, kita akan melepaskan radiatornya terlebih dahulu, karena ini radiatornya cukup lebar dan mengganggu proses pelepasan cylinder head. Jadi kita lepaskan dulu. Nah, kita buka semua selang-selangnya dulu. Setelah semua perintilan kecil-kecil, mulai radiator dan rectifier atau kiprok sudah terlepas, selanjutnya kita bisa melihat penampakan sisi dalam daripada CBR 250RR. Yang pertama kita bisa lihat di sisi sini ada water pump. Jadi water pump ini terkoneksi langsung dengan camshaft in. Nah, ini dia. Ini adalah water pump.
Jadi water pump ini terkoneksi dengan cam in. Jadi untuk lebih jelasnya kita buka dulu. Jadi kita copot dulu cop businya dan kita buka cylinder head covernya dulu dengan menggunakan kunci 10. Nah, ini dia. Ini adalah water pump CBR 250RR. Jadi ini terkoneksi dengan camshaft in dan kita sudah melepaskan ini dari kepala silinder dan selanjutnya kita bisa melepaskan cylinder head cover. Nah, ini cylinder head covernya. Setelah terbuka, sekarang kita bisa melihat camshaftnya. Nah, ini penampakan daripada camshaft CBR 250RR. Jadi di package kita nanti kita tetap menggunakan cam standar, cuman perhatikan clearance antara cam dan shim tappetnya, yaitu kita mematok 0,15 mm untuk in dan X. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya sebelum melepaskan camshaft, kita akan melepaskan tensionernya dulu. Jadi ini menggunakan ini tensionernya nih untuk menegangkan rantai keteng ini. Jadi sebelum kita melepaskan ini, kita kendorkan dulu tensionernya. Dan ini tensionernya, kita masih tetap menggunakan tensioner standar dan di sini menggunakan sistem volute spring. Dalamnya ada pegas seperti lilitan dan dia akan menekan ke depan stud ini. Jadi semakin tegangan rantainya semakin menurun, dia akan semakin otomatis maju. Jadi kita sudah bisa melepaskan camshaftnya. Oke, ini sudah penegang. Ini ada damper untuk bantalan pergerakan rantai, jadi menjaga untuk rantai tetap silent dan tetap tegang. Nah, sprocketnya. Lalu kita bisa melepaskan cam. Nah, ini camshaft in, ada kodenya di sini R1. Nah, in ada in berarti intact dan K64 ini menunjukkan indikasi bahwa dia adalah series dari CBR. Dan di sini ada groove atau coakan yang berfungsi untuk memutarkan water pump tadi. Jadi terkoneksi langsung dengan camshaft in dengan rotasi putaran camshaft in. Nah, oke, nih penampakannya dan tanda penyelaras ada di sini, X. Jadi perhatikan nanti tanda pemasangan ada di sini, X-nya. Ini gigi timingnya dan ini ada jurnalnya. Dan untuk CBR juga jalur pelumasannya melalui sisi dalam camshaft, yaitu ini. Jadi oli didistribusikan melalui lubang camshaft ini dan kemudian untuk melumasi camshaftnya nih. Ini ada lubang untuk pelumasan. Oke, sebelum kita melepaskan baut utama daripada cylinder head, kita melepaskan dulu baut 10 di sisi samping yang untuk tensioner ya. Di tempat rantai keteng kita copot dulu. Setelah ini baru kita bisa melepaskan cylinder head.
Nah, ini cylinder headnya. Nah, ini penampakan cylinder headnya CBR 250RR. Jadi bisa disimak nih, portingnya masih standar. Porting yang kita gunakan masih standar. Dan diameter klep juga masih standar, itu bisa dilihat di sini. Cuman di sini bisa kita simak ya. Nah ini ada barcode di sini, dan di sini juga ada barcode. Kayaknya akan kita bahas di video yang tersendiri untuk makna daripada kode-kode ini. Jadi kali ini kita akan lebih fokus untuk desain daripada cylinder. Jadi di sini bisa kita lihat desain daripada portingnya sudah menganut downdraft, yaitu alirannya menurun ke bawah untuk memaksimalkan efisiensi volumetris. Nah, di sini kita lihat ini ada klep in dan ini ada klep X, dan kita akan buka untuk melihat diameter daripada porting dan spesifikasi daripada klep-klepnya. Kita lihat ada tappetnya, dan di sini ada retainer spring, dan di sini ada adjusting seam di dalam. Sekarang kita lepaskan adjusting seamnya. Nah, ini kalau kita udah copot pengunci klepnya, kita akan lihat. Jadi ini pegasnya, dan ini retainer spring milik CBR. Lalu kita coba buka satu klep in ya. Nah, ini valve in. Jadi klep in ini untuk CBR ada kode 64, masih menunjukkan varian daripada mesin K64 yang menjadi kode daripada CBR 250RR. Mempunyai diameter payung 24,5 mm. Ini. Dan batang klepnya kecil banget nih. Hanya 4 mm. Kayaknya di antara varian CBR 250, di antara varian motor sport 250, ini yang paling kecil nih. Untuk yang 2 silinder ya. Dan mempunyai ketinggian, panjang klepnya mencapai 88 mm. Jadi CBR 250RR ini menganut batang valve yang sangat kecil, mungkin untuk lebih memaksimalkan efisiensi volumetris aliran debit bahan bakar yang masuk ke dalam silinder ketika proses pemasukan. Dan untuk porting, diameter setting dulu nih. Diameter settingnya di sini 21,5 nih. Diameter settingnya 21,5. Dan selanjutnya kita akan ngecek ini, namanya diameter runner. Runner diameternya itu kita cek biar lebih presisi, kita menggunakan busur digital. Oke. Untuk secara horizontalnya mempunyai diameter tuh 30,3. Dan secara vertikalnya 26,9. Jadi secara ini oval ini ya. Di sini sisi sini lebih besar dan sini lebih menyempit. Nah, kita sekarang keluarkan satu sisi daripada klep X. Nah, ini klep X. Kita cek pertama diameter payungnya. Ini 21,1 mm.
dan tetap mengusung batang klep 4 mm. Namun panjang klepnya di sini kayak sepertinya sedikit lebih rendah. Ya, sedikit lebih tinggi, yaitu 88,5. Nah, lalu di sini bisa kita lihat diameter seatingnya 17,3 di sini. Nah, itu spesifikasi porting dan diameter runner daripada kop cylinder head daripada CBR 250RR. Jadi di sini portingnya masih standar semua ya. Kita tidak ada mengalami perubahan apapun. Di sini masih ada kulit jeruknya, sisi portingnya, dan kita tidak ada membubut kepala silinder. Jadi semuanya masih original. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke silinder blok dan piston. Oke, setelah kita lepaskan kedua bautnya, sekarang kita bisa melepas silinder bloknya. Nah, ini silinder bloknya CBR 250RR, masih menggunakan kode K64. Nih, di sini ada lubang untuk menguras air radiator. Di sini ada water jacket. Nah, perlu dicatat di sini bloknya CBR tidak menggunakan sleeve atau silinder liner. Jadi hanya menggunakan satu ukuran piston. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan silinder, kita harus mengganti satu silinder komplit. Nah, ini silindernya ya. Untuk berapa sih ketinggian silinder aslinya? Jadi ketinggian silinder aslinya masih menganut 50,2. Jadi belum tidak ada melakukan pembubutan apapun di dalam silinder ya. Untuk package-nya kita nih masih ori semuanya. Jadi di sini ada lapisan teflon. Jadi masih utuh nih. Dan diameter pistonnya menganut 15 mm. Jarak dari piston ke bibir atas silindernya itu dari pen piston sampai bibir atasnya ini adalah 11,8. Untuk diameter piston sendiri menganut 62 mm. Dan sesuai janji saya tadi, saya akan menimbang bobot piston. Jadi bobot piston ini dihitung dalam posisi pen piston terpasang dan satu buah kancingan tidak terpasang. Ini satu kancingan terpasang dan satu kancingan tidak terpasang ya. Ring piston juga masih dalam kondisi terpasang. Sorry, kita rubah unitnya dulu ke dalam satuan gram, lalu kita timbang. Jadi bobotnya 15 gram. Jadi saya perlu mengambil data ini karena konon di varian yang lain seperti di SP, konon menganut bobot yang lebih ringan. Cuman saya belum pernah mengukur secara pasti berapa bobotnya. Jadi sekarang kita udah punya data nih, yang punyanya CBR Black Freedom, bobotnya adalah 15 gram. Nanti kita timbang, kalau kita lagi bongkar, mungkin mudah-mudahan saya dikasih waktu untuk dan mereview satu unit CBR 250RR SP, dan nanti saya akan bedah spesifikasi teknisnya. Jadi kita udah punya patokan dulu yang punyanya Black Freedom. Jadi untuk review kali ini tentang CBR 250RR Black Freedom sampai di sini dulu. Jadi kalau mau lihat berapa kenaikan powernya, nanti di package tuningnya kita yang hanya dengan mengganti knalpot, mengganti velocity stack dan remapping ECU-nya. Nah, nanti kita tunggu di video selanjutnya.